kasus korupsi Bansos. Mensos Tri Risma hari ini memastikan Bupati Labuhan Batu ini tampak mengenakan pakaian yang mana kasual. operasi tangkap tangan ini dilakukan KPK di 2 tempat, yakni di tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah AAL dan berikut daftar 10 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar. Korupsi bukanlah hal yang baru di negeri ini. Mulai dari rakyat kecil, kepala desa, wakil rakyat, pejabat negara, bahkan hingga tingkat yang lebih tinggi mengenai apa itu korupsi. Betapa tidak, korupsi telah menjadi santapan sehari-hari mereka, walaupun mungkin tidak semuanya terlibat. Korupsi belakangan ini telah menjadi hobi sebagian besar wakil rakyat. Para pejabat tinggi DPR banyak yang tersandung kasus korupsi dari mulai jutaan, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi juga suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan. Korupsi tidak hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu negara, tetapi dapat terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, bisa jadi terjadi pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap kehidupan saja, tetapi korupsi juga berdampak terhadap eksistensi suatu negara dan bangsa. Dengan adanya dampak ekonomi korupsi, maka perekonomian di Indonesia atau di suatu negara akan hancur. Tingginya tingkat korupsi ekonomi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan informasi hukum dan pendidikan serta kualitas hidup. Perilaku atau tindakan korupsi di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan dan tentunya akan berdampak pada setiap aspek kehidupan. Nah, maka dari itu perlu upaya ataupun strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, apa saja sih upaya yang dapat dilakukan atau strategi yang bisa kita terapkan untuk memberantas korupsi? Ada 3 strategi yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama ada strategi represif, di mana strategi represif ini dilakukan untuk menindak pidana korupsi, di mana seseorang itu diadukan, diselidiki, dituntut, dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan bukti yang kuat. Nah, biasanya strategi represif ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, misalnya oleh kepolisian maupun kejaksaan. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi perbaikan sistem, dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi dengan kajian sistem penyelenggaraan layanan publik melalui koordinasi, supervisi pencegahan, serta transparansi penyelenggaraan negara. Nah, yang terakhir, strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu melalui edukasi dan kampanye. Strategi yang terakhir ini dapat dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat sejak usia dini, misalnya ketika di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswi itu dapat melakukan sosialisasi berupa bahayanya atau dampak dari tindakan korupsi dan bagaimana upaya untuk mencegah korupsi. Bencilah apa yang seharusnya kamu benci. Katakan tidak untuk korupsi.